Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 7. Dia mengelak sambil membalas dengan tendangan kakinya dan setiap kali kakinya bergerak, kalau tidak ada bagian tubuh yang tertendang, tentu lawannya itu terhuyung ketika menangkis, karena tendangan kaki darah itu mengandung kekuatan yang amat hebat. Baru saja berjalan belasan jurus pertandingan itu, Jiu Koan sudah terdesak terus dan tidak mampu menyerang lagi karena kedua kaki lawannya bergerak seperti kilat cepatnya, bergantian kanan-kiri menyambar dan menghajarnya. Memang Xiang In tadi tidak berkata berlebihan bahwa dia adalah seorang ahli menggunakan sepasang kakinya. Oleh gurunya dia telah diberi ilmu silat yang mendasarkan atas permainan kaki yang dinamakan ilmu tendangan Soan Hong Tui, tendangan angin puyuh, dan kedua kakinya dapat melakukan tendangan berantai yang bertubi-tubi. Terdengar bunyi bertubi-tubi ketika tubuh Jiu Koan dihajar oleh tendangan-tendangan kaki yang kecil mungil itu. Tentu saja kini keadaannya berbeda dengan ketika Shanti Dewi melawan raksasa tadi. Shanti Dewi yang pernah belajar ilmu silat tentu saja mengerti pula bagaimana untuk menggunakan kaki menendang, namun dia sama sekali bukanlah ahli seperti Xiang In. Tadi dia dengan mudah menendangi tulang kering kaki lawannya karena lawannya itu tidak dapat melihatnya oleh kekuatan sihir Xiang In. Kini, biarpun Jiu Koan berusaha mengelak dan menangkis, namun datangnya tendangan-tendangan yang bertubi dan amat cepat itu sukar dihindarkan dan akhirnya, sebuah tendangan kilat bersarang di perutnya. Bu! Dan kini tubuh Jiu Koan terjengkang, terbanting ke atas tanah di mana dia meringis dan mengaduh-aduh, memegangi perutnya yang menjadi mulas dan nyeri bukan main. Tangkap mereka! Bunuh! Jiu Koan berteriak-teriak sambil bangkit memegangi perutnya, kemudian tangan kanannya mencabut golok yang tergantung di pinggangnya. Juga semua anak buahnya mencabut senjata masing-masing. Melihat ini, Shanti Dewi menjadi cemas juga dan cepat dia mendekati Xiang In. Akan tetapi Xiang In malah melangkah maju. Kalian ini anggota-anggota perkumpulan hati naga. Apakah tidak mengenal seekor naga aseli? Lihat baik-baik siapa aku. Shanti Dewi memandang penuh perhatian kepada 13 orang itu dan terjadilah keanehan. 13 orang itu terbelalak memandang kepada Xiang In, muka mereka menjadi pucat sekali, kemudian didahului oleh Jiu Koan mereka membuang senjata mereka dan lari tunggang langgang. Shanti Dewi cepat menoleh dan dia melihat betapa darah itu masih biasa saja tubuhnya, akan tetapi kepalanya yang cantik jelita itu kini telah berubah menjadi kepala seekor naga yang menyeramkan. Tentu saja Shanti Dewi juga ketakutan dan menjauhkan dirinya. Karena dia tidak langsung dikuasai sihir, maka dia hanya melihat kepala Xiang In saja yang berubah menjadi naga, tidak seperti 13 orang itu yang melihat seekor naga yang lengkap, yang mengancam untuk menerkam mereka. Enci, kesinilah, aku tidak apa-apa, kata Xiang In tersenyum lucu dan ketika Shanti Dewi menoleh, ternyata Xiang In sudah biasa kembali. Ai, kau menakutkan aku, katanya. Pada saat itu terdengar suara melengking panjang dan suara ini disusul bentakan. Kembalilah kalian penakut-penakut menjemukan. Mendengar suara ini, Jiu Koan dan 12 orang anak buahnya berhenti dan mereka cepat menjura kepada seorang pemuda yang baru muncul. Ampun, Kongcu. Ada siluman. Jiu Koan berkata akan tetapi dia menoleh dan memandang ke arah dua orang gadis itu, ternyata mereka adalah dua orang gadis cantik yang tadi dan tidak nampak ada naga di situ. Pemuda tampan itu tidak mempedulikan Jiu Koan dan dia segera bertindak menghampiri Xiang In dan Shanti Dewi. Dua orang darah itu pun memandang penuh perhatian dan mereka dapat menduga bahwa tentulah orang ini yang disebut Kongcu dan menjadi majikan atau ketua dari perkumpulan Liong Simpang yang markasnya seperti benteng di puncak bukit itu. Ketika pemuda itu yang bukan lain adalah Wai Kongcu Tang Hun, melihat bahwa yang ribut-ribut di situ adalah dua orang darah yang demikian cantik jelitanya, diam-diam dia merasa terkejut, terheran dan juga girang sekali. Jantungnya sudah bergoncang hebat karena harus dia akui bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat wanita sedemikian hebat dan cantiknya seperti dua orang darah ini. Sejenak dia bengong dan pandangan matanya seperti terasa oleh dua orang gadis itu, menggerayangi wajah dan tubuh mereka. Xiang In memandang sambil tersenyum, penuh perhatian. Pemuda itu memang tampan, bahkan terlalu tampan dan wajah yang dibedaki putih, alis yang dipertebal dengan cat alis, bibir yang diberi sedikit pemerah bibir, dan pipi yang agak kemerahan itu mendekati kecantikan wajah seorang wanita.
Pemuda itu pesolek sekali, pakaiannya serba indah dan terbuat dari sutera mahal, bajunya berkembang-kembang dan biarpun pemuda itu berdiri dalam jarak 4 meter darinya, dia dapat mencium bau wangi semerbak datang dari tubuh pemuda itu. Diam-diam Siang In bergidik. Pemuda ini betul-betul mengerikan. Usianya tentu tidak lebih dari 20 tahun, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa Tang Hun sesungguhnya sudah berusia 30 tahun. "Enci, mari kita pergi," kata Siang In, menggandeng tangan Shanti Dewi dan mengajak untuk turun kembali dari lereng bukit itu karena dia merasa tidak enak menyaksikan pandang mata pemuda pesolek yang mengerikan itu. Harap perlahan dulu, Jiwi Xiaoqia, nona berdua." Terdengar suara halus dan ada angin menyambar dari samping mereka. Kembali Siang In terkejut karena ternyata pemuda pesolek itu kini telah berdiri di depan mereka, tanda bahwa pemuda itu memiliki ginkang yang hebat juga. Kini mereka berhadapan dekat dan bau harum semerbak makin menyengat hidung kedua orang darah itu. Siang In pura-pura tidak mengenal orang itu dan dia bertanya, "Siapa engkau dan perlu apa engkau menghadang perjalanan kami?" Huai Kongcu Tang Hun menjura dengan sikap hormat dan dengan tersenyum ramah dia berkata, "Harap Jiwi Xiaoqia suka memaafkan anak buah kami kalau mereka itu lancang dan membikin Jiwi tidak senang hati." Anak buah muka mereka itu?" "Benar, Nona. Saya adalah Tang Hun, majikan atau ketua dari Liong Simpang dan di atas itu adalah tempat tinggal kami." "Ah, kiranya begitu. Memang anak buahmu tadi kurang ajar terhadap kami, akan tetapi telah kami beri hajaran kepada mereka. Kalau kau hendak membela mereka." Tidak sama sekali, Nona. Bahkan kalau mereka itu berani kurang ajar terhadap tamu-tamu kami yang terhormat, mereka patut dihukum." "Jiu Koan, kesini engkau," pemuda itu membentak dan Jiu Koan, komandan pasukan itu cepat datang menghampiri ketuanya dengan sikap takut dan hormat. "Siap, Kongcu," katanya dengan berdiri tegak seperti prajurit. "Aku melihat tadi engkau dan seorang lagi bertanding melawan Nona ini." "Siapa yang seorang lagi? Panggil sini." Jiu Koan berteriak memanggil temannya, si raksasa tadi digajul kedua tulang kering kakinya oleh Shanti Dewi. Raksasa ini pun datang menghadap dengan sikap hormat dan takut. "Mereka inikah yang telah mengganggu?" "Jiwi?" Tang Hun bertanya sambil kini memandang kepada Shanti Dewi. Putri ini yang dipandang oleh sepasang mata yang mempunyai sinar tajam dan aneh itu bergidik lalu mengangguk. Sinar mata pemuda ini amat tajam dan aneh, hampir setajam mata Siang In, akan tetapi kalau mata Siang In tajam lembut dan jujur, mata orang ini tajam akan tetapi mengandung gairah nafsu-nafsu yang mengerikan. "Baik, kalian lihatlah, Jiwi Xiaoqia. Aku menghukum mereka karena kekurang ajaran mereka. Kupenggal kepala mereka." Shanti Dewi terkejut bukan main melihat pemuda itu mencabut pedang dan dengan satu kali gerakan kilat, pedangnya itu berkelebat membacok ke arah leher dua orang itu. Wutut. Cerak-cerak. Dan leher dua orang itu terbabat putus, kepala mereka terpental dan darah muncrat-muncrat. "Ih!" Shanti Dewi menjerit dan meloncat ke belakang dengan hati penuh kengerian. Akan tetapi Siang In memegang lengannya dan berbisik, suaranya berwibawa sekali. "Tidak apa-apa, Enci. Lihat lagi baik-baik, badut itu hanya membohongi kita." Shanti Dewi terheran, mengangkat mukanya dan benar saja. Dia melihat dua orang tadi masih berdiri dan tidak terjadi sesuatu dengan leher mereka. Pemuda itu tersenyum. "Tampangcu, kami bukan anak kecil. Tidak perlu kau menipu, kami dengan sulapan yang hanya pantas kau pertunjukkan di pasar itu. Dan kami pun tidak ingin melihat dua ekor babi ini disembelih." Berkata demikian, Siang In menggerakkan tangan ke arah dua orang anak buah Liong Simpang itu dan kini pemuda itu terbelalak dan meloncat ke belakang karena tiba-tiba dia melihat dua orang pembantunya itu berubah menjadi dua ekor babi. Bukan main. Dia lalu menggerak-gerakkan kedua tangannya, kelihatan mengerahkan sinkang dan seluruh tenaga batinnya, barulah dia melihat dua orang pembantunya itu kembali menjadi manusia seperti biasa. "Hebat!" Dia berseru lagi dan kini dia saling pandang dengan Siang In. Dia lalu menjura. "Engkau hebat, Nona. Marilah kita naik ke puncak, kita bicara di sana. Jiwi adalah tamu-tamu agung kami." Akan tetapi Siang In menggeleng kepala. "Terima kasih. Kami akan pergi saja." "Mana bisa begitu, Nona?
Bukankah kalian sudah naik sampai ke sini? Kemana lagi kalau bukan hendak mengunjungi Liong Simpang? Pemuda pesolek itu bertanya heran. Siang In menggeleng kepala dan berkata, "Maaf, sesungguhnya bukan niat kami untuk mengunjungi Liong Simpang atau siapapun juga. Dari bawah bukit tadi kami mengira bahwa yang di atas itu adalah sebuah dusun atau kota, maka kami hendak mengunjunginya. Kemudian kami bertemu dengan orang-orangmu dan terjadi salah paham. Sekarang biarkan kami pergi dan kami akan menganggap Liong Simpang perkumpulan orang-orang gagah yang tidak suka mengganggu wanita." Pemuda itu menjura dengan hormat. "Maaf, Jiwi Siocia. Mungkin orang-orangku telah berlaku lancang, akan tetapi sekali lagi aku mengundang kalian menjadi tamu kehormatan kami. Hari sudah hampir malam dan Jiwi akan kemalaman di jalan. Maka sebaiknya bermalam di tempat kami ini." Akan tetapi, bujukan ini tidak dapat menundukkan hati dua orang gadis itu. Dari pandang mata pemuda itu saja mereka sudah dapat menduga bahwa pemuda seperti ini tidak boleh dipercaya. "Inmoy, mari kita pergi saja," Shanti Dewi berkata. "Pangcu, kami berterima kasih atas undanganmu, akan tetapi kami akan pergi saja. Selamat berpisah." Pada saat itu, terdengar suara ketawa yang melengking panjang dan terkejutlah Siang In karena dia mengenal suara ini. Shanti Dewi juga terkejut karena ada suara ketawa akan tetapi tidak ada orangnya. Dia menoleh ke arah Siang In dan mengikuti arah pandangan mata temannya itu. Tampak olehnya ada asap hitam yang bergumpal-gumpal dan bergulung-gulung datang dari atas, kemudian setelah tiba di situ, asap itu membuyar dan tampaklah seorang nenek tua India yang berpakaian serba hitam, sudah tua sekali, berdiri di situ. Shanti Dewi terkejut karena dia pun mengenal nenek ini yang dulu merupakan pembantu dan guru mendiang Tambolon, raja liar yang sakti itu. "Subo." Siang In juga cepat memberi hormat dengan menjura ke arah nenek itu. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan dengan jelas siapa adanya nenek ini. Seorang nenek India ahli sihir yang berilmu tinggi, istri dari si Tian Hoatsu, yaitu guru Siang In. Oleh karena itu, Siang In menyebut Subo, ibu guru, kepada nenek itu. Subo, siapakah nona ini dan mengapa menyebutmu Subo?" Huai Kongcu bertanya dengan heran, kaget dan juga girang. "Hoho, dia itu adalah murid si Tian Hoatsu," kata si nenek sambil tertawa sehingga mulutnya yang tidak ada giginya sama sekali itu terbuka seperti gua gelap. "Ai, kiranya masih sumoiku sendiri." Tang Hun berseru girang. "Heh, bocah, siapa namamu? Aku sudah lupa lagi." Nenek itu dengan kata-katanya yang logatnya kaku bertanya. "Tecu, murid, Teng Siang In." "Oh ya, Siang In. Mana tua bangka gurumu itu? Biar ku ketuk kepalanya, hoho." Durgan ini celingukan ke kanan kiri. "Suhu sedang bertapa di gua tengkorak di Pohai, Subo." "Hihihihihi, dia tentu akan mampus dan menambah jumlah tengkorak di sana." Tiba-tiba dia memandang ke arah Shanti Dewi yang sejak tadi menunduk dengan jantung berdebar. "Hei! Ini! Bukankah ini putri Butan itu?" Siang In terkejut, tidak menyangka bahwa nenek itu mengenal Shanti Dewi. Memang Durgan ini seorang yang aneh, kadang-kadang pikun sekali, akan tetapi kadang-kadang ingatannya tajam. "Benar, Subo. Wah, kebetulan. Tang Hun, inilah putri Shanti Dewi dari Butan. Dialah yang paling tepat menjadi permaisurimu. Hayo bawa dia." Tang Han juga terkejut dan girang. Memang sudah lama dia mencari wanita yang kiranya cocok untuk menjadi istrinya yang syah, yang dapat dibanggakannya. Ketika tadi dia bertemu dengan dua orang darah ini, seketika dia telah jatuh cinta kepada keduanya dan wanita-wanita seperti mereka inilah yang kiranya pantas menjadi istrinya. Siapa tahu, yang satu masih sumoinya sendiri dan yang lain adalah putri Butan yang terkenal itu karena pernah nama putri itu disebut-sebut oleh seluruh dunia Kang Ou sebagai putri asing yang pernah menggegerkan negara. Kiranya orangnya demikian cantik seperti bidadari dan kini gurunya sendiri menganjurkan agar dia memperistri putri itu. Tentu saja tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Tang Hun sudah maju dan mengulur tangan hendak menangkap lengan putri Shanti Dewi. "Tahan!" Siang In berseru marah. "Hoho, Siang In, kau mau apa? Sudah sepantasnya kau datang membawakan calon istri untuk suhengmu. Bawa dia Tang Hun," kata Durgan ini. Tang Hun menyambar lengan Shanti Dewi.
Putri ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu saja. Dia mengelak dan tangannya menampar ke arah muka Tang Hun. Akan tetapi pemuda ini tertawa, membiarkan pipinya ditampar dan pada saat itu juga, dia telah menotok Shanti Dewi yang menjadi lemas dan memondong tubuh yang padat menggairahkan itu. Keparat. Siang In menerjang maju akan tetapi tiba-tiba dia berhenti karena ada asap hitam menghadangnya seperti tirai. Dia tidak dapat maju, hanya melihat Shanti Dewi dipondong dan dibawa lari oleh pemuda itu naik ke puncak bukit. Sedangkan kini dari atas datang banyak sekali anak buah Liong Simpang menuju ke tempat itu. Hihihihi, bocah tolol. Apakah engkau mau melawan aku? Durganini tertawa mengejek. Hati Siang In mendongkol sekali. Sesungguhnya dia tidak takut menghadapi nenek ini karena dia maklum bahwa biarpun nenek ini memiliki sihir yang amat hebat, melebihi kepandaian gurunya sendiri, namun dalam hal ilmu silat dia dapat mengatasinya dan dia sudah mendapat petunjuk dari si Tian Hoatsu bagaimana untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan ilmu sihir lawan yang lebih handal. Akan tetapi, anak buah Liong Simpang begitu banyak. Mana mungkin dia seorang diri akan dapat menang? Bahkan dia tentu akan tertawan sehingga celakalah mereka berdua kalau dia juga sampai tertawan. Tidak, dia harus tetap bebas agar dapat mencari akal untuk menolong Shanti Dewi. Subo, kau terlalu, teriaknya. Kau hanya berani mengganggu aku. Suhu berkata bahwa kalau Suhu bertemu Subo, kalau Subo berani datang ke Gua Tengkorak di pantai Pohai Suhu akan menggunduli kepalamu. Nenek itu menjerit, suaranya melengking seperti suara iblis dari neraka layaknya. Akan tetapi Siang In yang sudah menduga bahwa nenek itu akan marah, telah membalikkan tubuhnya dan mengerahkan ginkangnya untuk lari secepatnya menuruni bukit. Nenek itu mengejar, akan tetapi, seperti telah diduga oleh Siang In, nenek yang sudah amat tua itu tidak mampu menyusulnya dan dari belakang juga tidak mampu menggunakan sihirnya. Dia sudah tahu dari gurunya bahwa nenek Durganini mempunyai pantangan besar, yaitu tidak mau diganggu rambutnya yang dibanggakannya, rambut yang panjang dan sampai dia tua renta pun rambutnya tetap hitam. Maka sengaja Siang In tadi mengatakan bahwa gurunya hendak menggunduli kepalanya, maka tentu saja nenek itu menjadi marah karena merasa dihina dan dengan gemas dia mengejar Siang In. Karena dia tidak mampu menyusul darah yang larinya cepat sekali itu, sehingga napasnya sampai hampir putus tetap saja tidak mampu menyusul, nenek yang marah sekali ini melanjutkan perjalanannya menuju ke pantai Pohai untuk mencari bekas suaminya, si Tian Hoatsu yang katanya hendak menggunduli kepalanya. Dia hendak membalas penghinaan itu kepada si kakek yang katanya bertapa di Gua Tengkorak. Dan memang inilah maksud Siang In membohongi nenek itu agar si nenek sakti itu meninggalkan benteng Liong Simpang. Malam itu, Siang In duduk dengan bingung dan termenung di bawah bukit, dalam sebuah hutan. Hatinya gelisah sekali dan kadang-kadang dia mengepal tinjunya. Dia bersumpah bahwa kalau sampai pemuda pesolek murid Durganini itu mengganggu Shanti Dewi, memperkosa putri itu, dia akan menyiksa dan membunuhnya. Akan tetapi, hatinya agak lapang, ketika dia menyelidiki pada keesokan harinya menangkap seorang penjaga di dekat tembok benteng dan memaksanya mengaku, dia mendengar bahwa Huai Kongcu tidak mengganggu sang putri, hanya mengumumkan bahwa 2 minggu lagi Huai Kongcu akan merayakan pernikahannya dengan Shanti Dewi dan mengundang semua kenalan dan tokoh-tokoh Kang Ou sambil menanti kembalinya nenek Durganini yang semalam telah pergi entah kemana. Mendengar ini, Siang In lalu mencari akal untuk dapat menolong putri itu dari cengkeraman pemuda pesolek itu. Dia tidak berani sembrono memasuki benteng untuk menolong sendiri, karena selain pemuda pesolek itu juga pandai ilmu sihir sehingga mungkin sihirnya tidak banyak menolong, juga dia mendengar bahwa di dalam benteng itu Huai Kongcu mempunyai pembantu-pembantu banyak orang pandai dan anak buah Liong Simpang juga tidak kurang dari 50 orang banyaknya. Dia harus mencari akal dan agaknya, menurut perhitungannya, sebelum hari pernikahan tiba, Shanti Dewi akan aman. Pemuda pesolek itu tentu tidak akan mau merusak keadaan dan suasana pengantin baru, tentu tidak akan memperkosa gadis yang dicalonkannya menjadi istrinya yang syah. Sekarang kita tinggalkan dulu Teng Xian In yang sedang mencari akal untuk dapat menyelamatkan Shanti Dewi dan marilah kita kembali mengikuti pengalaman Sumakian Li yang telah kita tinggalkan, karena dua peristiwa itu sejalan dan agar jangan sampai salah satu di antaranya tertinggal jauh. Seperti telah diceritakan di bagian depan, terjadi keributan di Taman Istana Gubernur Honan, di mana Gubernur Kui Cukam, yaitu Gubernur Honan, menyambut datangnya utusan Kaisar yang bukan lain adalah putra Kaisar sendiri, yaitu Pangeran Yunghua yang masih muda belia itu.
Terjadilah keributan di dalam taman ketika terjadi penghinaan dari mereka yang bersikap anti-kaisar kepada utusan sehingga mengakibatkan pertempuran antara para pengawal utusan dan pihak yang anti-kaisar. Pertempuran yang hebat terjadi antara jagoan-jagoan Honan yang diam-diam menentang kaisar dan para pengawal utusan. Jagoan-jagoan Honan dibantu oleh seorang tokoh kaum sesat yang berjuluk Mao Xiaomoli yang cantik genit. Sedangkan para pengawal istana itu dibantu oleh jagoan-jagoan Gubernur Hopei yang bertugas sebagai pengiring utusan kaisar ke Honan. Seperti telah kita ketahui, diam-diam Suma Qianli hadir di dalam pesta itu dan menyaksikan pertempuran-pertempuran tanpa campur tangan. Akan tetapi ketika dia melihat Pangeran Yonghua, utusan kaisar itu melarikan diri dikejar oleh perwira Sukiat yang pernah bentrok dengan dia di celah-celah tebing, ketika dia hendak ditangkap tempo hari. Tentu saja Suma Qianli tidak dapat tinggal diam lagi. Betapapun juga, ayahnya adalah mantu kaisar dan dia terhitung adalah cucu kaisar. Biarpun sudah amat jauh karena yang berdarah keluarga kaisar adalah ibu tirinya, Ibu Qianbu, akan tetapi Pangeran Yonghua itu masih sedarah dengan Nirahai, ibu tirinya, dengan demikian masih ada hubungan darah pula dengan Suma Qianbu, adik tirinya. Oleh karena itu harus ditolongnya, apalagi pada saat itu Pangeran Yonghua merupakan seorang utusan kaisar yang sebetulnya tidak boleh diganggu oleh siapapun karena mengganggu utusan sama dengan mengganggu yang mengutusnya. Pada saat itu, Pangeran Yonghua hampir terpegang oleh perwira tinggi besar bernama Sukiat itu yang telah mengulur tangan kanannya yang panjang untuk menangkap pundak sang pangeran sambil berseru. "Pangeran, perlahan dulu." Pelak! Qianli menampar dari belakang menampar perlahan pundak Sukiat. Akan tetapi cukup hebat akibatnya karena tubuh yang tinggi besar itu terpelanting dan pingsan seketika. "Keparat, kiranya engkau pun mata-mata dari Hopei," terdengar bentakan keras dan tiba-tiba ada angin menyambar dahsyat dari belakangnya. Qianli cepat mengelak dan ternyata yang menyerangnya itu adalah kakek berambut merah tadi, yang menyerangnya dengan guci araknya. Hebatnya, bukan hanya guci arak itu yang menyambar ke arah kepalanya, akan tetapi juga dari mulut guci itu muncrat arak wangi yang seolah-olah hidup, yang menyambar ke arah matanya. Akan tetapi, serangan dari kakek bernama Wan Lok II dan berjuluk Honan Ciulomo ini dengan cepat dapat dihindarkan oleh Qianli. Sing! Sinar hijau menyambar dari arah kirinya. Sekali ini Qianli terkejut karena pedang yang bersinar hijau itu benar-benar amat berbahaya sangat cepat dan mendatangkan angin dingin. Dia membuang diri dan menggerakkan kaki untuk menendang agar si pemegang pedang tidak dapat melanjutkan serangan. Pemegang pedang itu dengan gesitnya dapat pula mengelak dan ketika Qianli memandang, ternyata penyerangnya itu adalah wanita cantik yang agaknya menjadi pembesar para panglima di Honan, yaitu Mao Xiaomoli. Qianli masih diserang oleh beberapa orang lain yang memiliki kepandaian cukup tinggi, namun dia masih dapat mengelak dan balas memukul tanpa menggunakan pukulan maut karena memang dia tidak ingin bermusuhan dengan para jagoan ini dan kalau tadi dia turun tangan hanyalah karena dia melihat Pangeran Yonghua melarikan diri dan dikejar oleh perwira Sukiat. Sambil menghadapi pengeroyoknya yang lihai dan jumlahnya ada 6 orang itu, Qianli memperhatikan keadaan di situ dan melihat bahwa Pangeran Yonghua telah digandeng oleh Gubernur Kui Cukam dari Honan, dan gubernur ini bersikap seolah-olah hendak menghentikan pertempuran dan hendak melerai, kemudian menarik Pangeran Yonghua untuk menyelamatkan diri. Juga dia melihat Gubernur Hok Tianqi, yaitu Gubernur Hopei yang sudah tua itu berlari-lari dan dikejar oleh beberapa orang jagoan Honan pula. Qianli menjadi bingung akan tetapi karena dia sendiri pun dikepung dan dikeroyok, maka dia harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Pemuda perkasa itu memang tadi salah menduga. Dia melihat Pangeran Yonghua melarikan diri karena pangeran ini hendak menyingkir dari keributan dan pertempuran itu. Dan perwira Sukiat mengejarnya bukan untuk mencelakai pangeran itu. Gubernur Honan belumlah begitu nekat untuk mencelakakan utusan kaisar, bahkan gubernur itu hendak melindungi Pangeran Yonghua agar jangan sampai ikut celaka dalam penyergapan yang ditujukan untuk menawan Gubernur Hopei itu. Dia ingin menawan Gubernur Hok Tianqi dan mempergunakannya sebagai sandera untuk dapat menguasai sebagian daerah Honan di perbatasan antara Honan dan Hopei. Gubernur Hok Tianqi yang melihat bahaya cepat berusaha menyelamatkan diri, lari dan dilindungi oleh Togan Xinqiang Liongbo, yaitu si mata satu tinggi besar yang merupakan pengawal pribadinya, juga dibantu 2 orang pengawal lain. Belasan orang pengawal Honan mengejarnya dan ditahan oleh Togan Xinqiang, bersama 2 orang kawannya,
Sedangkan Gubernur Hok yang tua itu terus melarikan diri, menyelinap di sebuah lorong gelap dan melihat betapa para pengawalnya terus mundur sambil menahan serbuan para pengeroyoknya. Gubernur Hok cepat menyelinap memasuki sebuah kamar dan cepat-cepat menutupkan pintu kamar itu. "Taijin, cepat ke sini." Suara halus ini mengejutkannya. Gubernur itu tadi tidak memperhatikan dan mengira kamar itu kosong. Akan tetapi ternyata kamar itu kamar tamu yang tinggali oleh Qian Li, dan wanita muda yang menegurnya itu bukan lain adalah Pang Ciulan, yaitu pelayan cantik yang melayani Qian Li. Gubernur Hok membalikkan tubuh dan siap untuk melawan, akan tetapi ketika melihat bahwa yang menegurnya hanya seorang pelayan muda yang cantik, hatinya menjadi lega. "Set, harap kau diam dan menolongku. Aku hanya bersembunyi. Mereka mengejar untuk membunuhku," katanya, terengah-engah karena tadi dia berlari-lari dengan hati tegang. Di luar kamar terdengar suara beradunya senjata dan teriakan-teriakan orang bertempur, akan tetapi masih agak jauh. "Saya mengerti, Taijin. Biarpun saya hanya pelayan di sini, akan tetapi saya memperhatikan semua dan mengenal Taijin. Bukankah Taijin adalah Hok Taijin, gubernur dari Hopei?" "Benar, anak baik. Biarkan aku bersembunyi di sini sampai aman, justru kalau bersembunyi di sini tidak akan aman, Taijin. Sebaiknya Taijin cepat dapat pergi dari tempat ini, pergi dari Honan dan kembali ke utara." Tapi bagaimana? "Saya akan membantu Taijin." Taijin harus menyamar. "Marilah, Taijin," dengan tabah sekali wanita muda itu lalu membantu Gubernur Hopei itu melakukan penyamaran. Dicukurnya kumis gubernur tua itu dan jenggotnya yang panjang dipotong pendek, rambut kepala diawut-awut dan topi kebesarannya dilepas, lalu rambutnya digelung biasa secara sederhana dan diikat dengan kain kepala yang kotor. Kemudian Cui Lai menyerahkan seperangkat pakaian tukang kebun dan menyuruh gubernur itu berganti pakaian sebagai tukang kebun. "Bagaimana dengan pangeran?" Gubernur yang setia itu mengeluh dan merasa khawatir sekali. "Jangan khawatir, Taijin. Saya yakin pangeran yang menjadi utusan kaisar tidak apa-apa." Engkau seorang pelayan, bagaimana tahu?" "Saya memperhatikan, Taijin, dan saya mendengarkan percakapan mereka, antara gubernur dan Oute Etok dan para pengawal. Pangeran tidak akan diganggu, akan tetapi memang Paduka yang akan ditawan." "Celaka. Jangan khawatir, kini tidak akan ada yang mengenal Paduka. Mari, saya antar keluar." Cui Lan menggandeng tangan pembesar tua itu. "Nanti dulu." Pembesar itu berhenti, lalu membalik kepada Cui Lan dan dirangkulnya darah itu penuh keharuan. "Nona, kau seorang pelayan akan. Tetapi, berhasil atau tidak usahamu ini percayalah bahwa aku Hok Tian Qi tidak akan melupakan pertolonganmu ini." Cui Lan menjadi terharu. "Sudahlah, Taijin. Saya berani melakukan ini karena saya memperoleh suatu keyakinan dari seorang yang saya puja bahwa hidup haruslah diisi dengan perbuatan yang berguna, yaitu antaranya menolong orang yang berada di pihak benar. Marilah." Dia menggandeng tangan pembesar itu, ditariknya keluar, kemudian mereka menyelinap di antara rumah-rumah, pohon-pohon dan di antara orang-orang yang masih ribut bertempur tanpa ada yang mempedulikan mereka. Siapa yang akan mempedulikan seorang pelayan dan seorang tukang kebun di saat geger seperti itu? "Kita harus melalui taman." "Tempat pertempuran itu?" Gubernur Hok terkejut. "Benar, akan tetapi hanya di sana terdapat pintu belakang untuk lolos. Pula, sebagai tukang kebun berada di taman, Paduka tidak akan menarik perhatian dan kecurigaan." "Marilah, Taijin." Mereka berjalan terus memasuki taman di mana benar saja masih terjadi pertempuran hebat antara para pengawal utusan kaisar, para jagoan Hopei dan para prajurit pengawal Honan yang amat banyak. Juga nampak Qian Li masih dikurung oleh Mao Xiao Moli, Bun Hokti pengawal Oute Etok yang mata keranjang itu, Honan Ciulomo jagoan dari Honan dan banyak lagi tokoh-tokoh pengawal yang berkepandaian tinggi karena mereka melihat betapa lihainya pemuda tampan yang tadinya menjadi tamu mereka akan tetapi ternyata kini membantu pihak Hopei itu. Qian Li memang sengaja mengamuk untuk menarik tenaga-tenaga yang terkuat dari Honan agar mengeroyoknya sehingga dengan demikian, pihak Hopei akan dapat meloloskan diri. Kalau dia mau, tentu saja dengan ilmunya yang tinggi, dia bisa mengirim pukulan-pukulan maut dan menewaskan banyak orang namun pemuda ini tidak bermaksud membunuh, hanya merobohkan saja beberapa orang tanpa membunuhnya.
Akan tetapi menghadapi orang-orang seperti Mao Xiaomoli dan Honan Ciulomo, tentu saja tidak akan mudah merobohkan mereka tanpa membunuhnya. Sambil menghadapi pengeroyokan itu, menggunakan kaki tangan untuk menangkisi senjata-senjata yang menyambar, juga mengelak ke sana-sini, pandang mata Qian Li masih terus mencari-cari. Bagaimana dengan Pangeran Yonghua? Bagaimana dengan Gubernur Hopei? Demikian pikirnya dengan hati khawatir juga. Tiba-tiba dia mengenal wajah Cuilan. Terkejut dia. Apa yang dilakukan oleh gadis pelayan cantik itu di dalam taman, tempat yang telah menjadi medan pertempuran itu? Dan siapa yang jalan tergesa-gesa bersama pelayan itu? Pada saat itu, Cuilan juga menengok dan memandang ke arah pemuda yang dilayaninya tadi, pemuda yang amat baik dan sopan. Aih! Cuilan menjerit ketika melihat si rambut merah, yaitu Honan Ciulomo, dengan dahsyat menggerakkan guci araknya menghantam dan mengenai dada Qian Li yang agak terpecah perhatiannya memandang Cuilan. Des! Qian Li terkejut, tubuhnya sudah terlindung sinkang yang otomatis, dan ia tidak mengalami luka parah, namun tetap saja dia terlempar ke belakang dan karena dia berdiri membelakangi kolam besar di taman itu, otomatis dia jatuh ke dalam kolam. Biur! Aih! Kembali Cuilan menjerit dan banyak orang menoleh ke arah suara jeritan itu, akan tetapi karena yang menjerit itu hanya seorang pelayan yang berdiri bersama seorang tukang kebun, maka mereka tidak memperhatikan lagi, juga pada waktu itu si tukang kebun sudah memegang tangan Cuilan dan diajaknya pergi dari situ dengan cepat, menyelinap ke dalam gelap. Togan Xinjiang dan dua orang temannya juga sudah mengamuk di dalam taman. Mereka tadi dapat memancing para pengeroyoknya untuk menjauhi tempat di mana Gubernur Hopei bersembunyi dan kini, Togan Xinjiang biarpun hanya bermata sebelah, namun dia mengenal tukang kebun yang tadi berdiri di sana bersama pelayan itu. Dia berteriak girang dan terus mengamuk agar pihak musuh tidak memperoleh kesempatan memperhatikan tukang kebun itu. Sedangkan komandan pasukan pengawal yang gagah perkasa, yaitu komandan pasukan Garuda yang melihat betapa pemuda perkasa yang membantu pihaknya itu terjengkang ke dalam air kolam, dia cepat meloncat dan terjun ke dalam air. Komandan ini adalah seorang yang pandai renang, maka dia khawatir akan keadaan pemuda yang membantu pihaknya itu, maka dia ingin menolong. Akan tetapi, sebetulnya Qian Li tidak apa-apa dan bagi pemuda yang lahir dan dibesarkan di Pulau Es ini tentu saja bergerak di air bukan merupakan hal yang asing baginya. Melihat komandan yang perkasa itu berenang menghampirinya, Qian Li berkata, "Tidak apa-apa, Chiang Kun. Awas!" Komandan itu berseru ketika melihat anak panah yang banyak sekali menyambar ke arah Qian Li. Akan tetapi dengan tenang Qian Li menggerakkan kedua tangannya dan anak-anak panah itu runtuh semua, membuat sang komandan menjadi kagum bukan main. Akan tetapi sekarang, anak-anak panah itu bukan hanya menyerang Qian Li, melainkan juga menyerangnya. Terpaksa dia menyelam dan ternyata bahwa di tepi kolam telah berdiri pasukan panah yang siap untuk menyerang mereka berdua dengan anak panah mereka. Sibuk jugalah Qian Li dan komandan itu. Biarpun Qian Li amat lihai, namun berada di air tentu saja gerakannya tidak leluasa. Dia dapat menangkis atau menyelam, juga komandan yang cukup tangguh itu dapat pula menyelam untuk menghindarkan diri dari sambaran anak-anak panah, akan tetapi mereka berdua pun tidak bisa naik ke darat. Kita harus mencari jalan keluar. Qian Li berseru dan komandan itu mengangguk lalu menyelam lagi karena dia sudah dijadikan sasaran anak panah. Mereka mulai berenang menjauh ke tengah. Kolam itu cukup luas dan dalam dan ternyata di pinggir timur terdapat pintu air untuk membuang atau menguras air itu agaknya. Kalau airnya tidak sedalam ini, tidak setinggi tubuhnya, tentu dia akan dapat menggunakan dasar kolam untuk berpijak dan meloncat ke dalam, pikir Qian Li. Tiba-tiba Qian Li terkejut bukan main melihat munculnya Mao Xiaomoli di antara para pemanah itu. Tadi Qian Li sudah merobohkan beberapa orang anggota pasukan itu dengan menangkapi anak panah dan menyambitkannya ke arah mereka. Hentikan anak-anak panah itu kalian orang-orang tolol. Lihat, aku akan membunuh mereka dengan ini. Dan wanita cantik itu melontarkan sebuah benda ke arah Qian Li. Celaka. Qian Li berseru. Dia mengenal benda itu karena dia tahu bahwa Mao Xiaomoli, Sumoy dari Hek Tiao Lomo ketua Pulau Neraka ini selain amat lihai ilmunya, juga mempunyai senjata rahasia yang amat mengerikan, yaitu senjata peledak. Kalau sampai senjata itu meledak di kolam, dia dan komandan pasukan pengawal kuku Garuda itu tentu akan celaka dan tewas. Pemuda ini memang memiliki dasar watak tenang sekali.
Biarpun menghadapi ancaman bahaya yang amat besar ini, bahaya maut baginya, namun dia masih dapat bersikap tenang dan ketenangannya inilah yang menyelamatkannya, karena di dalam ketenangan itu terkandung kewaspadaan dan kecerdasan yang luar biasa, yang bergerak lebih cepat dari apapun juga di dunia ini. Dalam waktu beberapa detik itu saja, ketika benda itu melayang ke arahnya, Qianli telah dapat mempergunakan kecerdasannya dan membuat perhitungan yang amat tepat. Dia lalu mengulur tangan, maklum bahwa benda itu akan meledak setiap bertemu dengan benda keras, maka dia mengerahkan sinkang membuat telapak tangannya selunak kapas, kemudian begitu benda itu menempel di tangannya, dia cepat melontarkan benda itu ke arah pintu air di timur. Blaar! Sinar kilat menyilaukan mata memecahkan kegelapan dan api muncrat ketika benda peledak itu menghancurkan pintu air. Karena pintu air yang pecah dengan mendadak ini, air kolam membanjir ke arah pintu air itu, dan arus yang terjadi karena sedotan air yang mengalir turun itu sedemikian kuatnya sehingga seorang yang perkasa seperti Suma Qianli sendiri pun sampai tersedot dan hanyut oleh arus yang amat kuat itu. Apalagi si komandan yang dia pun gagah namun masih jauh di bawah Qianli tingkatnya. Keduanya tak kuasa menahan diri, hanyut oleh arus air yang amat kuat, melewati pintu air dan terus disedot masuk ke saluran air di bawah tanah yang memang menjadi pembuangan air kolam itu dan semua air yang datang dari seluruh bagian istana. Suma Qianli menangkap tangan komandan yang mengeluh karena terbentur-bentur batu, lalu mereka berdua membiarkan diri mereka hanyut sambil meraba ke depan untuk melindungi diri dari benturan tiba-tiba. Sementara itu melihat betapa dua orang itu selamat, Mao Xiaomoli dan Wan Lok dua si setan arak menjadi penasaran sekali. Kita hadang mereka di sungai, di mana saluran itu memuntahkan airnya dan kita bunuh mereka di sana kalau mereka belum mampus, teriak Wan Lok II dan bersama beberapa orang pengawal dia lalu cepat berlari menuju ke tempat itu, yaitu ke sungai yang mengalir di pinggir dan luar kota. Qianli dan komandan pasukan kuku Garuda itu terus hanyut dan setelah agak jauh ternyata arus air tidak lagi begitu kencang, dan karena saluran itu melebar, maka air pun menjadi dangkal. Hanya setinggi pinggang. Maka mereka lalu berjalan kaki dengan hati-hati di tempat gelap itu, mengikuti aliran air. Gelap pekat di terowongan saluran air ini, sampai tangan sendiri pun tidak dapat mereka lihat. Apakah di depan itu? Tiba-tiba komandan pasukan kuku Garuda itu berseru. Qianli juga sudah melihat benda-benda yang berkelap-kelip mengeluarkan sinar kehijauan itu. Begitu kecil dan banyak, bergerak-gerak, dan agaknya benda-benda itu tentulah kunang-kunang. Akan tetapi bagaimana terdapat kunang-kunang, di dalam terowongan, di atas air? Biasanya binatang-binatang kecil ini hanya terdapat di kebun-kebun dan ladang-ladang di mana terdapat padi atau gandum. Mereka merasa heran sekali, dan mereka lalu berjalan mendekati makin lama makin dekat dan betapapun mereka membelalakkan mata, tetap saja mereka tidak dapat melihat benda atau binatang apakah yang berkerlapan seperti kunang-kunang itu. Baunya. Tiba-tiba Qianli terkejut sekali. Teringatlah dia akan ular-ular merah di Pulau Es, yang juga mengeluarkan bau seperti ini, wangi-wangi amis, tanda ular beracun atau sejenis binatang lain yang beracun. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Awas! Akan tetapi terlambat karena komandan itu yang ingin tahu binatang apa yang mengeluarkan sinar berkeredepan itu telah mengulur tangan untuk menangkap seekor, akan tetapi, kunang-kunang, itu bergerak dan tahu-tahu tangannya telah digigit oleh seekor ular. Aduh! Dia menangkap dengan tangan kedua, dari rabaannya tahulah dia bahwa yang menggigitnya adalah seekor ular, maka diremasnya ular itu sampai hancur. Celaka, aku digigit ular. Dan memang yang mereka sangka kunang-kunang itu ternyata adalah mata ular-ular yang banyak sekali terdapat di dekat mulut terowongan saluran air itu. Kini ular-ular itu bergerak cepat dan mengeroyok mereka. Kerahkan sinkang melindungi tubuh. Qianli berseru dan mulailah dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul-mukul ke depan sehingga ular-ular yang berdekatan dengan mereka mati semua dan bangkai mereka hanyut oleh air. Qianli lalu memasukkan kedua tangannya ke air untuk memungut batu-batu kecil dari dasar terowongan itu, dan dengan batu-batu ini dia menyambiti ular-ular itu yang mudah saja dia ketahui dari mata mereka yang bersinar-sinar. Bagaikan lampu-lampu kecil. Setiap terkena sambitan batu, lampu itu padam, tanda bahwa sambitan itu tepat mengenai kepala ular dan membuatnya tewas seketika.
Akan tetapi komandan itu tidak dapat membantunya karena lengan kirinya sudah terasa lumpuh dan kaku, tanda bahwa dia telah terkena racun gigitan ular tadi yang mulai memperlihatkan pengaruhnya. "Celaka!" seruannya. "Lenganku lumpuh." Qian Li meraba lengan itu, kemudian dia menotok pundak dan ketiak sang komandan untuk menghentikan jalan darah agar racun ular tidak terus menjalar ke jantung. Kemudian dia minta pinjam pedang komandan itu, sambil meraba-raba dia merobek kulit daging tangan yang tergigit dan menyuruh komandan itu menyedot dan meludahkan sendiri darah dari luka itu. "Biarpun bukan merupakan pengobatan yang manjur, namun cukup untuk menyelamatkan nyawamu, Chiang Kun," katanya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk di sebelah depan. Di samping suara orang-orang, juga terdengar suara batu-batu besar dilempar dan menimpa air. Telinga Qian Li yang tajam dapat menangkap suara si setan arak rambut merah, Honan Ciulomo yang tertawa dan berkata nyaring. "Tutup mulut saluran itu, hahaha, biar mereka mati seperti tikus-tikus dalam selokan." Qian Li maklum apa yang terjadi. "Cepat, kita harus mencapai mulut terowongan sebelum ditutupi," dia berkata sambil menarik tangan komandan itu. Akan tetapi, komandan itu mengeluh dan tidak dapat berjalan cepat di dalam air itu, dan ternyata setelah mereka tiba di mulut terowongan, dengan rabaan tangan tahulah mereka bahwa mereka telah terlambat. Terowongan itu telah tertutup oleh batu-batu besar, tidak mungkin lagi dapat mereka lewati dan hanya sedikit air saja yang dapat lolos keluar. Karena terbendung air ini, air mulai naik perlahan-lahan. Selain air mulai naik, juga hawa dari ular-ular beracun menimbulkan bau yang menyesakkan dada. Kita tinggalkan dulu Qian Li dan komandan pasukan pengawal istana itu yang terkurung di dalam terowongan yang gelap pekat dan terancam maut, dan mari kita mengikuti perjalanan Gubernur Hop Tian Qi dari Hopei yang menyamar sebagai tukang kebun dan melarikan diri bersama Pang Cuilan. Mereka dapat berlari cepat melalui tempat-tempat gelap sehingga dapat lolos dari perhatian para penjaga dan pengawal yang sedang kacau dan sibuk bertempur itu, sehingga mereka dapat keluar dari tembok kota. Karena mereka itu hanya seorang tukang kebun dan seorang pelayan yang diaku anak oleh tukang kebun, dalam keadaan ribut-ribut itu semua nafsu kebengalan mereka agaknya padam, dan hal ini memudahkan Gubernur Hopei dan Cuilan untuk meloloskan diri dari tembok kota. Pagi-pagi sekali mereka telah keluar dari pintu gerbang kota dan langsung menuju ke utara, ke perbatasan. Kini Gubernur Hok yang memimpin perjalanan, dan gubernur ini berkata bahwa kalau mereka sudah melintasi batas provinsi berarti dia akan selamat dan akan dapat menyuruh pejabat setempat untuk mempersiapkan pengawal dan kereta untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, belum jauh mereka berjalan tiba-tiba Gubernur Hok memegang lengan Cuilan dan menarik gadis itu menyelinap di balik semak-semak belukar karena dia mendengar derap kaki kuda. Benar saja, tak lama kemudian muncul belasan orang pengawal Gubernur Honan yang lewat dengan cepatnya di jalan itu. Setelah mereka pergi jauh, Gubernur Hok menghela napas panjang. Berbahaya sekali. Dia mencegah Cuilan yang hendak berdiri. Kita bersembunyi dulu di sini, siapa tahu mereka segera kembali. Cuilan duduk di atas rumput di balik semak-semak itu. Habis, bagaimana baiknya, Taijin? Kalau mereka itu sudah kembali, kita boleh melanjutkan perjalanan, akan tetapi kalau belum terpaksa kita harus mencari tempat persembunyian di dekat jalan ini untuk melihat sampai mereka kembali. Akan tetapi mereka tidak perlu menanti terlalu lama karena hanya sejam kemudian nampak belasan orang itu sudah kembali menjalankan kuda mereka perlahan-lahan dan mata mereka menengok ke kanan kiri mencari-cari. Ketika lewat di dekat mereka, Gubernur Hok dan Cuilan mendengar komandan pasukan itu berkata, "Tidak mungkin mereka sudah pergi jauh dari sini. Tidak mungkin. Seorang tua dan seorang gadis lemah tentu mereka bersembunyi dan kita harus terus mengawasi jalan ini. Sewaktu-waktu mereka pasti akan muncul. Si tua itu kita serahkan kepada gubernur dan kita menerima hadiah, sedangkan si pelayan yang kabarnya cantik itu dia harus dihukum karena melarikan Gubernur Hopei, dihukum mesra." Tuako. Mana ada hukuman mesra? Engkau tahu sendiri, hahaha. Kabarnya dia masih perawan. Dan mereka tertawa-tawa sampai suara mereka lenyap dan mereka pergi jauh. Wajah Cuilan sebentar merah sebentar pucat, kedua tangannya menggigil ketika dipegang oleh Gubernur Hok yang juga kelihatan pucat. "Celaka, kalau begitu kita tidak bisa lewat jalan ini.
Kita harus mengambil jalan liar, akan tetapi, aku tidak tahu jalan, kata si gubernur tua dengan khawatir. Baiknya, biarlah aku menyerahkan diri saja agar jalan ini aman. Lalu engkau terus melarikan diri ke Hopei. Biar aku mereka tangkap asalkan engkau jangan. Mengapa demikian, Taijin? Tidak boleh Taijin mengorbankan diri untuk saya. Engkau seorang wanita. Hanya seorang pelayan. Bagiku engkau bukan sekedar pelayan, melainkan seorang penolong, seorang wanita muda yang berani dan berbudi. Nona, siapa namamu? Hang Cuilan. Nah, Cuilan, kita berpisah di sini. Aku akan berjalan ke selatan, biar mereka tangkap dan bawa ke Honan. Kemudian engkau boleh melanjutkan perjalanan ke utara dan di sana engkau boleh melapor kepada pembesar setempat bahwa aku ditahan oleh gubernur Honan. Mudah-mudahan kita akan dapat saling bertemu kembali, Cuilan, agar aku bisa membalas budimu. Gubernur tua itu lalu bangkit berdiri, meloncat ke atas jalan raya dan melangkah dengan tabahnya menuju ke selatan. Cuilan memandang dengan mata basah air karena dia merasa kasihan dan khawatir sekali kepada pembesar itu. Baru sekarang dia bertemu dengan pembesar yang demikian manis budi, seolah-olah sikapnya seperti seorang ayah saja baginya. Taijin. Tiba-tiba gadis itu memanggil dan dia bangkit berdiri. Gubernur Hok berhenti, membalikkan tubuhnya dan memandang heran melihat gadis itu sudah keluar dari tempat persembunyian, lalu naik ke jalan raya dan menghampirinya. Cuilan, jangan keluar. Cepat, Taijin, saya mendapat akal. Mari. Gadis itu memegang tangan Hok Taijin dan menariknya kembali ke tepi jalan dan kembali seperti tadi mereka bersembunyi di balik semak-semak belukar yang cukup lebat sehingga dapat menyembunyikan mereka sama sekali dari jalan raya itu. Dengan suara bisik-bisik Cuilan berkata, Taijin, keputusan yang Taijin ambil tadi terlalu berbahaya. Sudah pasti bahwa jika Taijin tertawan, keselamatan Taijin terancam bahaya hebat. Saya teringat akan pesan seorang yang saya puja-puja, yaitu apabila sewaktu-waktu saya menghadapi bahaya, saya boleh pergi ke rumah seorang pemburu yang bertempat tinggal di tepi hutan, tak jauh dari sini. Saya kira sekaranglah waktunya untuk pergi ke sana dan minta tolong seperti pesan orang itu. Gubernur Hok Tianqi mengerutkan alisnya. Cuilan, engkau hendak melakukan perbuatan berbahaya demi menyelamatkan aku. Akan tetapi justru aku akan menyeret engkau seorang wanita muda yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa ke dalam bahaya. Siapakah orang yang meninggalkan pesan itu? Apakah dapat dipercaya? Taijin, saya tidak dapat mengatakan siapa dia, akan tetapi dia boleh dipercaya sepenuhnya, untuk itu saya berani tanggung dengan nyawa saya. Betapa bahagianya orang itu yang mendapatkan kepercayaan mutlak seperti itu dari orang seperti engkau. Kedua pipi gadis itu menjadi merah, akan tetapi matanya berseri tanda bahwa dia girang sekali mendengar pujian dari pejabat yang amat tinggi kedudukannya ini. Marilah, Taijin, sebelum mereka kembali ke sini. Dia lalu bangkit, memegang tangan orang tua itu dan kembali mereka berjalan setengah berlari, tersaruk-saruk, tergurat dan kena lecutan semak-semak yang mereka terjang, melalui jalan liar menuju ke sebuah hutan di lereng gunung yang nampak dari situ. Yang seorang biarpun laki-laki adalah orang yang sudah lanjut usianya dan tidak pernah melakukan pekerjaan berat, yang seorang lagi biarpun masih muda remaja hanyalah seorang gadis lemah, maka ketika mereka akhirnya tiba di dekat hutan, napas mereka memburu terengah-engah, muka dan leher mereka penuh keringat dan kedua kaki mereka gemetar saking lelahnya. Wah, aku tidak kuat lagi. Gubernur Hok Tianqi mengeluh. Saya juga capai, Taijin, akan tetapi sudah dekat. Kurasa di sana itulah tempatnya, lihat ada genteng rumah di sana. Tiba-tiba terdengar bunyi ramai di bawah dan ketika mereka menoleh, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati mereka melihat belasan orang mengejar mereka dari bawah lereng gunung. Celaka, mereka adalah para pengawal yang mengejar kita. Cuilan berseru kaget dan mukanya menjadi pucat sekali. Mari, Taijin. Gadis itu seolah-olah memperoleh semangat baru dan rasa capainya lenyap sama sekali karena dia sudah menggandeng tangan pembesar itu lagi dan menariknya, mengajaknya lari ke arah hutan. Hei! Berhenti! Teriakan-teriakan para pengejar mulai terdengar dan dua orang pelarian ini makin mempercepat larinya. Augh! Tiba-tiba Gubernur Hok tersandung dan terguling roboh.
Untung tidak sampai terjerumus ke dalam jurang di dekat mereka karena Cuilan sudah merangkulnya dan membantunya berdiri. Au! Kakiku! Pembesar itu terpincang-pincang akan tetapi terus digandeng Cuilan, dipapahnya menuju ke rumah yang sudah berada di depan mereka. Mari, Taijin. Cuilan menariknya dan mereka berdua lari menuju ke rumah yang bentuknya aneh itu. Sebuah rumah yang kokoh kuat, berbentuk segi empat seperti sebuah peti besar. Rumah itu berdiri di tebing sebuah sungai yang airnya tenang dan cukup lebar. Yang luar biasa pada rumah itu adalah bahwa berbeda dengan rumah biasa, rumah ini tidak mempunyai jendela, hanya ada sebuah daun pintunya yang terbuat daripada besi. Benar-benar seperti sebuah rumah penjara saja, penjara yang aneh di pinggir hutan. Akan tetapi karena para pengejar sudah dekat di belakang mereka, Cuilan dan Gubernur Hok tentu saja tidak memperhatikan rumah aneh ini dan langsung saja mereka menghampiri pintu besar yang terbuat daripada besi itu dan menggedor-gedor sekuat tangan mereka dapat bertahan. Akan tetapi, tidak ada yang menjawab dari dalam, apalagi membuka daun pintunya. Bukalah. Bukalah. Tolonglah kami. Berulang kali Cuilan menggedor daun pintu dengan kepalan tangannya sampai punggung tangannya berdarah. Cukup, Nona. Agaknya kosong rumah ini. Gubernur Hok memegang tangan yang berdarah itu. Cuilan menangis terisak-isak dan gubernur itu dengan terharu lalu mencium punggung tangan yang berdarah itu. Tenanglah, kita masih hidup dan kita akan menghadapi ini bersama, bisiknya. 14 orang pengawal itu telah mengurung mereka sambil tertawa-tawa mengejek ketika mereka tadi menggedor-gedor pintu dan tidak ada yang menjawab. Juga mereka mentertawakan gubernur itu ketika dia mencoba untuk menarik dan membuka pintu yang kokoh kuat itu. Ejekan-ejekan dilontarkan ke arah gubernur Hok dan godaan-godaan kotor dan cabul mereka lemparkan kepada Cuilan. Tiba-tiba terdengar suara nyaring, suara anak-anak yang masih belum pecah suaranya, bening dan halus. Hei, jangan menghalang di depan pintu orang, aku mau lewat. Karena munculnya anak kecil itu begitu tiba-tiba, semua pengawal itu menjadi terkejut dan di luar kesadaran mereka, mereka itu bergerak memberi jalan kepada seorang anak laki-laki kecil yang datang dari belakang mereka. Anak ini menghampiri pintu memandang kepada Gubernur Hok dan Cuilan, kemudian berkata lirih. Mari ikut dengan aku. Anak itu meraba sesuatu di dekat pintu dan terdengar suara berkeret keras, daun pintu besi terbuka dan cepat anak itu menarik tangan keduanya masuk ke dalam. Seperti digerakkan oleh tangan raksasa yang tidak nampak, daun pintu itu menutup kembali dengan suara keras berdetak. Para pengawal Gubernur Honan itu cepat mengejar. Mereka mendorong-dorong, menarik-narik, menggedor-gedor, namun pintu itu tidak dapat dibuka, dan juga tidak dibuka dari sebelah dalam. Biarpun 14 orang itu telah menyatukan tenaga, namun tetap saja mereka tidak mampu membuka pintu besi itu. Marahlah para pengejar itu. Mereka berteriak-teriak bahwa kalau dua orang itu tidak mau keluar, rumah itu akan dibakar. Komandan mereka dengan suara lantang lalu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan kayu di sekeliling rumah itu dan setelah cukup lalu dia berteriak lagi, suaranya lantang menembus celah-celah yang ada memasuki rumah itu. Hei! Kalian yang berada di dalam. Kalau kalian tidak cepat keluar, kalian akan terbakar hidup-hidup di dalam. Tentu saja Cuilan, Gubernur Hok, dan bocah itu mendengar suara ini dari dalam dan Cuilan yang takut kalau anak itu akan membuka pintu, segera berkata. Anak baik, tolonglah kami. Jangan buka pintunya, mereka itu hendak membunuh kami berdua. Bocah itu memiliki sifat-sifat yang gagah. Mendengar ini, dia membusungkan dadanya yang masih kecil sambil berkata dan menepuk dada. Percaya padaku, aku tidak akan menyerahkan kalian kepada orang-orang jahat itu. Mereka yang berada di dalam mendengar suara kayu terbakar dan melihat sinar terang di luar rumah, ada asap masuk dan hawa panas mulai terasa oleh mereka. Anak itu lalu lari mengambil air dan menyiramkan di bagian yang ada sinar api membakar di luar tembok rumah. Cuilan dan Gubernur Hok membantunya, akan tetapi usaha mereka itu tidak ada gunanya. Air itu tidak dapat langsung menyerang api yang menyala di luar rumah tembok tebal itu dan memang api tidak dapat masuk pula. Akan tetapi hawa panas mulai menyerang makin hebat ke dalam. Rumah itu kecil saja, terbuat dari tembok tebal dan dibagi menjadi 4 buah kamar. Tidak ada pintu lain kecuali pintu depan itu, dan tidak ada jendela. Yang ada hanya lubang-lubang hawa yang amat kecil di bagian atas. Tentu saja kini rumah itu mulai terasa seperti dipanggang.
Tiga orang itu mulai mandi peluh, sekujur tubuh mereka basah, juga pakaian mereka mulai basah kuyup seolah-olah mereka bertiga baru saja jatuh ke dalam air sungai atau kehujanan. Akan tetapi napas mereka mulai menggap-menggap. Rasa panas hampir tak tertahankan lagi. Bukalah. Bukalah. Kalian berdua tidak layak mati untukku, bukalah. Jangan, tak izin. Paduka akan celaka. Tidak, Cuilan, aku akan lindungi kau sedapatku, akan tetapi anak itu yang tadi kelihatan berkeliaran dan tidak mendengarkan pembicaraan mereka, kini datang mendekat. Harap kalian jangan gugup, katanya sambil menunjuk ke sebuah kamar. Ini kamarku dan ayah, ini kamar kedua orang pamanku, masing-masing satu, dan kamar yang sudut itu adalah kamar ibuku dahulu. Mari kita dobrak dan buka kamar itu. Daun pintu yang satu ini digembok dan dikunci, sukar sekali dibuka. Dengan tenaga seadanya, bocah itu dibantu oleh Cuilan dan Gubernur Hok berusaha untuk membuka pintu itu, menggunakan segala alat yang ada seperti palu dan linggis untuk merusak gembok. Mengapa bocah itu berkeras hendak membuka kamar ini? Padahal, sejak kecil ayahnya melarang dia membuka pintu itu yang selalu ditutup dan digembok. Anak ini teringat akan cerita seorang di antara kedua pamannya, yang seperti juga ayahnya adalah pemburu-pemburu yang mencari binatang di hutan-hutan untuk dijual kulit dan dagingnya. Menurut cerita pamannya itu, ayahnya adalah seorang suami yang amat besar cemburunya. Karena cemburunya itulah maka ayahnya membuat rumah aneh seperti penjara itu dan setiap kali ayahnya pergi berburu, rumah itu ditutup dan ibunya seperti dikurung di dalam penjara. Akhirnya ibunya tidak tahan dan setiap kali ayahnya pergi berburu, ibunya itu menggali terowongan sedikit demi sedikit, sampai bertahun-tahun lamanya sehingga akhirnya dia berhasil membuat terowongan dari kamarnya itu menembus ke dinding tebing sungai. Maka, pada suatu hari kabullah istri ini meninggalkan anaknya yang masih kecil. Teringat oleh cerita inilah maka bocah itu lalu berusaha mati-matian untuk membuka daun pintu kamar ibunya itu. Akhirnya, setelah tangan mereka terasa sakit semua, gembok itu dapat dipatahkan. Cuilan girang sekali, cepat dia mendorong pintu kamar itu dan gadis ini melangkah mundur dengan mata terbelalak karena terkejut melihat tiga orang laki-laki yang bertubuh tegap dan berpakaian kasar berdiri di belakang pintu kamar itu dengan mata terbelalak marah. Ayah! Paman! Bocah itu berseru dengan girang, akan tetapi begitu melihat wajah ayahnya yang beringas dan teringat bahwa dia telah melanggar pantangan ayahnya, dia menjadi ketakutan dan mundur-mundur berlindung di belakang Cuilan. Ayah bocah itu adalah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka bengis sekali. Dia tidak memakai baju, hanya bercelana hitam dan dadanya penuh bulu, cambang bauknya membuat wajahnya makin seram kelihatannya. Tangan kirinya memegang sebatang kapak dan tangan kanannya memegang gendewa besar. Keparat, kau berani membuka pintu ini? Kubunuh kau. Dan dua orang asing ini yang berani lancang memasuki rumahku. Pemburu kasar itu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan hendak mengejar anaknya. Dia bukan hanya marah kepada anaknya yang dianggapnya telah mendatangkan bencana, rumahnya dikepung pengawal dan dibakar, juga berani membuka pintu kamar yang dirahasiakan, akan tetapi kemarahannya meluap ketika dia melihat Cuilan yang cantik. Semenjak istrinya minggat, setiap kali melihat perempuan cantik, hati pemburu ini seperti dibakar rasanya dan dia membenci setiap wanita cantik. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.